Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Widyarti Putri dan pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kesehatan mental. Para hadirin sekalian, apakah Anda sering mendengar istilah mental health atau kesehatan mental? Saya rasa Anda semua pasti tidak asing dengan istilah tersebut. Sebelumnya, apa arti sebenarnya dari kesehatan mental itu sendiri? Jadi, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Seseorang bisa dikatakan sehat mental apabila mampu berpikir positif terhadap dirinya sendiri, yaitu mau menerima dengan baik dirinya sendiri secara utuh dan menyadari kelebihan serta kekurangan dirinya sendiri. Dalam lingkup kesehatan mental itu sendiri, terdapat beberapa gangguan yang sering disebut sebagai istilah mental illness atau gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya, gangguan kesehatan mental ini terjadi karena berbagai faktor, yaitu bisa dari faktor genetik, faktor biologis, faktor psikologis, dan dari faktor lingkungan. Ada banyak sekali jenis gangguan mental, misalnya depresi, bipolar, gangguan kecemasan, gangguan makan, OCD, dan yang lainnya. Gangguan mental tersebut dapat terjadi pada siapa saja dan tidak memandang bulu, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Para hadirin, apa yang biasanya Anda pikirkan apabila mendengar kata gangguan mental tersebut? Tidak waras? Atau sering mendengar bahwa orang dengan gangguan bipolar adalah orang gila hanya karena perubahan suasana hati yang tiba-tiba? Stigma mengenai gangguan kesehatan mental di Indonesia bukanlah hal yang baru. Meski sudah agak lumrah untuk dibicarakan, sayangnya kesehatan mental ini masih dianggap hal yang tabu bagi banyak orang. Indonesia dengan segala keklinikannya sering menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental adalah orang yang tidak waras ataupun kerasukan setan. Banyak juga yang menganggap orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhannya. Banyak sekali stigma-stigma di kalangan masyarakat ini yang disebabkan karena informasi mengenai kesehatan mental yang masih belum layak untuk dipahami oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental membuat penilaian masyarakat terhadap pengidap gangguan kesehatan menjadi negatif. Akibatnya, terjadi banyak sekali salah penanganan terhadap penderita gangguan mental. Efek dari stigma di masyarakat ini sangatlah berpengaruh bagi para pengidap gangguan mental. Banyak dari mereka yang berhenti mencari pengobatan sehingga justru memperburuk kesehatan mentalnya dan kemampuannya untuk pulih. Selain itu, stigma ini menyebabkan diskriminasi di tempat kerja atau sekolah, pengucilan sosial, perundungan atau kekerasan yang menyebabkan kurangnya dukungan dan empati untuk orang dengan penyakit mental, bahkan dari lingkungan keluarga. Saudaraku-saudaraku sekalian, apakah Anda sering mendengar cerita apabila seseorang terkena gangguan kesehatan mental? Banyak dari orang-orang terdekatnya yang meninggalkan penyintas gangguan mental tersebut karena takut tertular. Padahal gangguan mental ini tidak menular karena bukan berasal dari infeksi virus, bakteri, jamur yang memang bisa berpindah-pindah dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak fisik langsung. Gangguan mental ini adalah penyakit yang mempengaruhi otak sehingga mengganggu keseimbangan kimiawi dan tidak menular. Dan hal yang tadi saya sebutkan di atas itu termasuk ke dalam diskriminasi. Baik itu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terlihat frontal dan kasar yang dilontarkan kepada pasien maupun keluarganya,
maupun diskriminasi halus, yaitu pengucilan pasien gangguan mental secara diam-diam atau tidak disengaja. Untuk mengurangi dan menghilangkan stigma masyarakat tersebut terhadap masalah kesehatan mental, memang sangat diperlukan adanya keseimbangan antara edukasi, sosialisasi, dan peningkatan fasilitas jiwa. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat menyadari bahwa semua orang memang memiliki peluang yang sama untuk mengalami gangguan mental. Namun, kesehatan mental tersebut merupakan suatu hal yang dapat dicegah dan diobati. Pemahaman yang benar mengenai masalah kesehatan mental dapat dilakukan melalui edukasi seperti cara penanganan yang tepat terkait masalah kejiwaan. Hadirin sekalian, kesehatan mental sangatlah penting karena mencakup berbagai kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal ini akan sangat mempengaruhi cara seseorang berpikir, cara seseorang merasa, dan cara seseorang untuk bertindak. Kesehatan mental juga membantu menentukan bagaimana seseorang tersebut menangani stres yang dia hadapi, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan yang sehat. Oleh karena itu, marilah kita lebih sadar mengenai isu kesehatan mental ini, dan kita sebagai makhluk sosial seharusnya tidak buru-buru memberikan labeling atau ucapan terhadap pengidap gangguan mental. Dan ingatlah, gangguan mental ini tidak hanya sekedar tentang tingkat keimanan, tingkat ketakwaan, dan relasi seseorang terhadap Tuhannya. Namun lebih dari itu, saya, Anda semua sekalian, dan para pengidap gangguan mental, kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan sudah seharusnya kita memperlakukan mereka sama seperti kita memperlakukan orang pada umumnya. Sudah saatnya kita membuka mata terhadap isu-isu kesehatan mental yang telah lama kita abaikan, sehingga ke depannya tidak ada alasan untuk membenarkan stigma yang salah terhadap gangguan dan kesehatan mental yang beredar di masyarakat. Gangguan mental itu bukanlah aib yang memalukan. Demikian topik ceramah yang saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.